Assalamualaikum semua. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Yanti Irawan. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan membuat cake tape keju. Cake-nya moist, lembut, insya Allah enak banget. Mau tahu apa saja bahan dan cara membuatnya? Simak terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Nah, ini dia bahan-bahannya, boleh di screenshot atau nanti akan saya tulis ulang ya teman-teman. Pertama-tama kita siapkan tapenya. Tapenya pastikan memilih yang lembut, manis dan tidak berair ya teman-teman. Selanjutnya ada gula pasir. Gula pasirnya ini boleh di blender terlebih dahulu, atau kalau tidak punya blender tidak apa-apa, pakai gula pasir sepertinya bisa. Selanjutnya ada tepung terigu protein sedang atau tepung terigu segitiga biru ya teman-teman. Dan selanjutnya ada butter. Butter bisa diganti dengan margarin atau di mix. Ini saya mix antara margarin dan butter anchor ya teman-teman. Boleh pakai margarin semua ataupun butter semua. Ini selanjutnya ada garam dan kismis sebagai topping nanti ya teman-teman. Ini boleh pakai yang hitam ataupun yang coklat seperti ini, seadanya saja. Selanjutnya tambahkan sedikit pasta vanila teman-teman. Boleh pakai vanili bubuk, jangan terlalu banyak karena nanti rasanya akan pahit. Selanjutnya ada telur. Pastikan telurnya telur segar ya teman, karena ini tidak memakai SP ataupun pengembang. Kita memastikan telurnya adalah telur fresh. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah memisahkan antara putih dan kuning telur ya teman-teman. Pastikan tidak ada kuning telur yang jatuh ke dalam putih telurnya, karena nanti putih telurnya ini akan kita pakai ya teman-teman. Kita kocok lagi untuk kemudian dicampur ke adonan. Pelan-pelan saja, lakukan secara hati-hati, jangan sampai kuning telurnya pecah dan masuk ke dalam putih telur ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita haluskan tapenya. Kalau tidak punya chopper, enggak apa-apa, haluskan pakai garpu teman-teman. Karena kebetulan ada chopper, saya menghaluskannya pakai chopper saja, biar lebih ringkas ya teman-teman, biar lebih menghemat waktu seperti itu. Kita haluskan. Kita haluskan sekitar 2 atau 3 menit ya teman-teman, sampai teksturnya menjadi lebih lembut. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ada yang bergerindil sedikit, tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan mixer butter dan margarin serta gula pasir ya teman-teman. Tambahkan sedikit pasta vanila, ini kira-kira 1 sendok teh ya teman-teman. Ini di mixer dengan kecepatan tinggi sekitar 5 menit, tergantung mixer masing-masing ya teman-teman, sampai tekstur mentega atau butternya menjadi lebih creamy dan berwarna pucat ya teman-teman. Nah, bisa dilihat teksturnya seperti ini. Dia warnanya berubah dan dia mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah ini baru kita masukkan tapenya ya teman-teman. Kita masukkan bergantian dengan kuning telurnya teman-teman. Kuning telurnya dimasukkan satu persatu ya teman-teman, sampai semuanya larut satu, baru dimasukkan kuning telur yang selanjutnya. Dan kemudian dimasukkan tepung terigu teman-teman. Tepung terigunya sedikit demi sedikit dengan menggunakan kecepatan rendah, paling rendah ya teman-teman.
mixer sampai rata saja, jangan over mix ya teman-teman. Bisa dilihat di sini konsistensinya menjadi kental dan sangat berat ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Nah, selanjutnya kita akan mixer putih telur dengan gula pasir 100 gram. Masukkan gula pasirnya secara bertahap sampai 3 tahap ya teman-teman. Kemudian di mixer dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi dan putih telurnya menjadi kaku seperti ini. Kemudian kita mix atau kita campur adonan pertama dengan adonan putih telur yang tadi. Campur dengan teknik aduk balik. Lakukan secara perlahan dan pelan-pelan ya teman-teman. Masukkan putih telurnya itu bagi menjadi 3 tahap ya teman-teman. Jangan dimasukkan sekaligus. Nah, teksturnya akan menjadi kental seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam loyang. Ini saya pakai loyang 20 x 10 dengan tinggi 6 cm. Nah, satu resep ini bisa jadi 4 loyang ya teman-teman, dengan berat masing-masing per loyangnya 660 gram. Atau teman-teman kalau mau pakai loyang bulat boleh saja, selera ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita topping keju ya teman-teman, keju cheddar yang sudah diparut. Topping sampai rata seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah rata kita taburi dengan kismis ya teman-teman. Agak ditekan-tekan seperti ini supaya nanti ketika dipanggang kismisnya tidak jatuh ya teman-teman, bisa melekat sempurna dengan adonan. Nah, ini sudah siap dipanggang. Jangan lupa teman-teman sebelumnya sudah memanaskan oven di suhu 170 derajat celcius ya teman-teman, api atas bawah kalau pakai oven listrik. Kalau oven tangkring pakai api yang sedang ya teman-teman. Ini di oven selama 40 menit, bisa juga lebih tergantung oven masing-masing. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Aromanya wangi sekali, gurih keju dan tape itu luar biasa enaknya. Langsung dikeluarkan dari loyang ya teman-teman, selagi panas, jangan nunggu sampai dingin karena nanti cake-nya akan mengkerut. Nah, ini dia udah berbaris rapi, tinggal kita tunggu dingin ya teman-teman. Kemudian siapkan kertas atau alas kue seperti ini ya teman-teman. Letakkan satu loyang kue di atasnya, kemudian kita masukkan ke dalam mika atau box juga boleh, karena saya adanya mika, jadi saya pakai mika seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa mempercantik dengan memakaikan stiker thank you seperti ini, dan jangan lupa sisipkan pisau plastik kalau teman-teman mau dijual ya. Nah, ini kita coba potong satu slice ya teman-teman. Ini pegangannya udah empuk ya teman, lembut sekali rasanya. Ketika dipotong juga dia agak basah dan moist seperti itu. Ini aromanya wangi sekali dari tape dan keju bercampur jadi satu. Ini udah pasti enak, lembut dan mantap ya teman-teman. Teman-teman bisa coba ini di rumah. Kalau teman-teman merasa ini terlalu banyak, maka teman-teman bisa bagi 2 resepnya ya teman-teman. Ini udah jadi, siap untuk dijual ataupun dibagikan ke kerabat terdekat. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Boleh juga komen, insya Allah nanti akan saya balas. Terima kasih sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.